Pemirsa, rumah hakim yang terbakar di Medan, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Mahkamah Agung meminta kasus kebakaran diusut tuntas, mengingat hakim yang menjadi korban sedang memegang perkara korupsi. Kasih jalan, Bu. Terbakarnya rumah hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamozaro Waru di Komplek Taman Harapan Indah Medan Selayang menjadi tanda tanya. Sebab saat ini Hakim Hamozaro tengah menangani perkara dugaan korupsi. Terkait hal ini, Mahkamah Agung meminta polisi mengusut tuntas peristiwa ini untuk pastikan dan menjamin keamanan Hakim Hamozaro. Sementara itu, Hakim Hamozaro Waru mengaku belum mengetahui penyebab rumahnya kebakaran. Namun Hamozaro menyebut belakangan sering mendapat teror telepon dari nomor yang tak dikenal. Hakim Hamozaro Waru saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Topan Obaja Ginting. Hakim Hamozaro juga meminta jaksa KPK menghadirkan Bobi Nasution di persidangan. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, jembatan penyeberangan orang atau JPO seharusnya selain indah harus nyaman dilewati pengguna. Berbeda dengan JPO yang berada di Jalan Dewi Sartika, tepatnya di Cawang Kompor, yang penuh dengan lilitan kabel. Langsung saja kita bergabung dengan Naura Safika untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Selamat siang Naura, apakah JPO Cawang Kompor masih aktif dan masih ramai dilewati oleh warga? Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Saat ini kami berada di JPO Jembatan Penyeberangan Orang yang berada di Cawang Kompor, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dan saat ini kami akan melihat secara langsung seperti apa sih kondisi memprihatinkan dari JPO yang bisa dibilang ini tidak memberikan rasa nyaman dan juga aman bagi pejalan kaki. Pertama, yang menjadi perhatian saya di sini adalah untuk railingnya, di mana railingnya ini kehilangan tralisnya, sehingga beberapa tralis yang ada di sini ini tidak menjaga keamanan dari pejalan kaki. Dan tidak hanya di titik sini saja, Wiki dan juga pemirsa, masih banyak di titik lainnya yang untuk railing ini berbahaya. Kemudian tidak hanya dari railing saja, ada juga dari kabel yang melilit di railing di JPO ini yang jumlahnya sangat amat banyak. Dan memang kalau untuk ukurannya bisa kita lihat ini berbeda-beda, Wiki dan pemirsa. Ada yang ukuran kecil, sedang, dan juga besar. Namun hingga saat ini kami juga masih belum menerima informasi dari warga sekitar. Mereka tidak mengetahui ini apakah masih aktif dan juga ini perusahaan mana saja yang memiliki dari kabel ini. Dan tentu saja ini tidak hanya menjadi bahaya tapi juga mengganggu dari estetikanya, tidak sedap untuk dilihat. Kemudian juga pastinya dari warga sekitar jika melintas melewati JPO ini harapannya adalah bisa berlindung dari sinar matahari, kemudian juga berlindung dari air hujan. Tapi kalau di sini sepertinya tidak bisa seperti itu, Wiki dan pemirsa, karena di sini tidak ada atapnya sepanjang jalan, bahkan dari naik tangga hingga turun tangga tidak disediakan atap. Sehingga kalau misalnya pemirsa melewati sini pada siang hari seperti saat ini dalam keadaan matahari tepat di atas kepala, sungguh sangat terasa menyengat sekali untuk panas matahari. Dan juga jika turun hujan, pastinya ini akan kehujanan dan tidak bisa digunakan untuk tempat berlindung bagi warga sekitar. Dan sedari tadi kami berada di sini, kami juga tidak menjumpai banyak pejalan kaki yang melewati JPO dikarenakan memang tidak memberikan fasilitas yang sesuai standar dari JPO, sehingga beberapa warga yang ada di sini memutuskan jika ingin menyeberang dari jalan sisi jalan ke sisi jalan sebelahnya lagi, ini mereka menyeberang melewati jalanan yang ada di bawah JPO, yang tentu saja jauh lebih berbahaya jika tidak melewati JPO ini. Sementara itu, Wiki. Baik Naura, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Tebet, Jakarta Selatan. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga, terlihat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga lemparan-lemparan batu untuk melukai lawannya. Bahkan pelaku tawuran saling duel menggunakan senjata tajam hingga akhirnya salah satu dari mereka kabur. Menurut warga, aksi tawuran dilakukan oleh dua kelompok remaja yang masih berstatus pelajar. Belum diketahui pasti apa penyebab tawuran, namun kedua kelompok remaja saling ejek satu sama lain. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 14 pelajar dari 2 SMK yang terlibat tawuran diamankan petugas Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Para pelajar tersebut kemudian memohon maaf saat dipertemukan dengan orang tuanya. Suasana haru tercipta saat para pelajar SMK yang terlibat tawuran ini bersujud di depan orang tua mereka di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bahkan di antara mereka ada yang menangis. Para pelajar meminta maaf kepada orang tua mereka setelah aksi mereka sangat meresahkan masyarakat. Para pelaku tawuran yang masih di bawah umur ini berasal dari 2 SMK berbeda di Jakarta. Mereka ditangkap karena terlibat tawuran dengan senjata tajam di kawasan Pesanggerahan Senin lalu. Bahkan salah satu pelajar menyiram air cabai ke pelaku lain hingga melukai matanya. Para pelaku tawuran yang berjumlah 14 orang ini dikenakan Undang-Undang Darurat serta Undang-Undang Perlindungan Anak. 1 bilah celurit diamankan sebagai barang bukti, termasuk 2 ponsel yang digunakan para pelaku tawuran untuk saling berkomunikasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Kota Bandung memiliki segudang prestasi dalam bidang robotik. Beberapa waktu yang lalu, ia berhasil menyabet medali emas dengan karya robotnya dalam kompetisi robot internasional di Malaysia. Selintas saat yang berbeda dengan Konita Lutfiana Aziza, siswi kelas 9 di Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Inayah di kawasan Cijerokaso, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun siapa sangka, remaja ini memiliki segudang prestasi, terutama di bidang robotik hingga menjuarai kompetisi robotik internasional dengan menyabet medali emas di Malaysia. Dalam waktu 1 bulan, dengan karyanya, ia berhasil membuat robot dengan pemrograman khusus yang dapat mengikuti garis. Selain berprestasi dalam bidang robotik, Konita pun memiliki prestasi lainnya, seperti juara Olimpiade Matematika, juara panahan Pornas, serta seorang hafiz Quran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Petugas kejar penyelundup bibit lobster senilai 28 miliar rupiah usai jeda berikut, tetap di seputar iNews Siang. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Sedang sibuk mengurus gugatan cerai Raisa, Hamis Daud harus menghadapi guncangan reputasinya. Ia pun mendatangi kantor polisi melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya untuk melanjutkan laporannya terkait dugaan pemberitaan dan konten-konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya. Hamis sendiri tak banyak memberi komentar terkait laporannya. Ia hanya memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kabarnya. Bang Hamis gimana? Bang Hamis gimana? Bang Hamis kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sementara itu, kuasa hukum Hamis, Sandi Arifin, membeberkan kedatangan kliennya untuk melengkapi berkas serta bukti diperlukan oleh penyidik. Laporan ini bermula ketika ramai di media sosial kabar yang menyatakan perusahaan miliknya diduga tak membayar gaji karyawannya. Ia sendiri enggan mengungkapkan total kerugian, namun memastikan nama dan reputasinya tercemar akibat pemberitaan tersebut. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.